Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan dan nikmati setiap hari. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami mau pakai hari ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan supaya mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19, sebuah survei diadakan oleh sebuah institusi di Inggris untuk mengetahui apa yang membuat seseorang merasa memiliki arti dalam hidupnya. Ada 3 kategori pertanyaan yang dilontarkan berkaitan dengan konsistensi dalam hidup, signifikansi diri pribadi, dan tujuan hidup. Dari studi ini disimpulkan bahwa kebanyakan orang merasa dirinya berarti apabila ia mempunyai tujuan hidup. Kita semua yang hidup di bumi ini ada bukan karena tanpa suatu tujuan. Eksistensi kita mempunyai alasan, mempunyai tujuan. Dan itu sebenarnya yang akan membuat hidup kita ini menjadi berarti. Sebagian orang berusaha mencari arti hidup dengan berbagai cara, seperti menjalin hubungan cinta, memiliki pekerjaan yang baik, membeli rumah dan mempunyai banyak barang, traveling, dan sebagainya. Tapi kebanyakan tidak mencapai kesadaran akan tujuan hidupnya, sekaligus tidak membuat dirinya merasa puas dan berarti. Tanpa tujuan, memang benar hidup ini tidak akan berarti. Bayangkan kita berjalan tanpa tujuan atau berkendara tanpa tahu mau kemana. Tujuanlah yang membuat perjalanan itu menjadi berarti. Begitupun hidup kita di bumi ini. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22 ini, kita belajar tentang tujuan hidup dari Rasul Paulus. Dan ini juga yang pada dasarnya menjadi tujuan hidup kita selama kita ada di bumi ini, supaya kehidupan kita menjadi berarti dan berguna. Tertulis di sini, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Kita perhatikan di sini, Paulus menyadari bahwa hidupnya sampai saat itu merupakan karya kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan telah melindungi dan memeliharanya melalui segala cobaan dan pergumulan yang dia hadapi. Hidup kita juga adalah anugerah Tuhan. Ini perlu kita sadari, saudara. Setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita tempuh, keberadaan kita sampai hari ini merupakan kemurahan dan kebaikannya atas kita. Anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita itu bukan tanpa tujuan. Dan disinilah kita mengerti apa sebenarnya tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita baca di sini bahwa Paulus menyatakan, oleh pertolongan Tuhan ia dapat hidup sampai saat itu dan memberikan kesaksian bagi orang-orang kecil dan orang-orang besar. Inilah yang jadi tujuan hidupnya, yaitu menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang. Dan tujuan yang sama ini diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, yaitu supaya kita menjadi saksi-saksinya bagi orang-orang yang kita temui dalam hidup kita. Siapapun mereka, orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, raja atau rakyat, pejabat atau orang biasa. Dan jangan lupa juga keluarga kita masing-masing harus juga menjadi sasaran dari kesaksian hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan kebenaran Tuhan bagi mereka yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik mereka yang dianggap penting ataupun yang dianggap remeh. Setiap kesaksian kita
setiap tindakan kita dapat memiliki dampak bagi kehidupan orang lain, khususnya dampak yang berhubungan dengan pengenalan mereka akan Tuhan dan iman mereka kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam apapun tugas, profesi, aktivitas, dan kegiatan kita, entah kita seorang pejabat tinggi, pengusaha, atau orang yang biasa-biasa saja, kita semua punya tujuan hidup dari Tuhan, yaitu untuk menjadi saksi-saksinya. Setiap keadaan, perjuangan, pergumulan, keberhasilan, dan pengalaman hidup yang kita alami merupakan bahan untuk menyaksikan kehadiran, kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Sadari bahwa hidup kita ini mempunyai arti karena Tuhan memberikan kita tujuan untuk kita kerjakan selama kita ada di bumi ini, yaitu untuk menjadi saksi-saksinya yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti akan tugas panggilan kami, tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami semua yang percaya, yaitu supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, dan kemudian kepada semua orang yang kami temui di sepanjang hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti dengan sungguh akan tujuan hidup ini yang Tuhan tetapkan, sehingga kami lakukan dan membuat hidup kami menjadi berarti. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang telah membawa kami sampai hari ini, anugerah-Mu yang menopang kami sehingga kami ada sampai saat ini. Ajar kami untuk mengerti dan sungguh-sungguh berfungsi mengerjakan tujuan yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil, diberkati, dan kehidupan kami senantiasa membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu, yang sakit mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan, yang putus asa, lemah, diberi kekuatan baru dan semangat untuk menjalani kehidupan dalam pengharapan, yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, apapun masalah itu, dalam keuangan, dalam pekerjaan, usaha, masalah rumah tangga, keluarga, pasangan hidup, anak, dan sebagainya, mendapatkan jalan keluar. Kuasa mujizat Tuhan terjadi, jawaban dan pertolongan Tuhan kami semua alami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.